أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Iya, Masya Allah ya. Baik, sahabat Muslim, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Assalamualaikum Indonesia edisi khusus untuk bulan Ramadan ya. Tentu Anda masih tetap setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan kembali kami mengingatkan untuk sahabat Muslim, Anda bisa bergabung bersama kami untuk merequest surah yang belum dibacakan ya. Tadi sudah dibacakan oleh rekan Husnul surah Al-Baqarah ayat 185 begitu ya. Betul. Berarti tersisa ada surah An-Nisa 148, 149, kemudian surah Al-Maidah ayat 48. Silakan Anda bisa hubungi kami di line telepon 06179442280 atau di SMS Center untuk salam-salam ukhuwahnya di 0852 9728 1665. Kita ulangi di 0852 9728 1665. Iya. Ya, rekan Riko? Iya baik. Mungkin rekan Husnul, ini sahabat Muslim di rumah pengen tahu nih, kira-kira ayat yang dibacain tadi tentang apa kira-kira? Ya, ini ayat ini begitu masyhur ya. Ini menyangkut bulan Ramadan itu sendiri. Apa sih bedanya bulan Ramadan itu dengan bulan-bulan yang lain? Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa karakteristik atau keistimewaan yang terdapat pada bulan Ramadan di situ pada bulan ini Al-Qur'an diturunkan. Juga Allah menjelaskan agar kaum muslimin itu berpuasa pada bulan ini. Mungkin itu secara gambaran. Secara umum ya, isi dari gamblangnya ya, umum. Masya Allah sekali. Iya, baik rekan Riko dan juga Husnul, ini sudah ada kembali SMS yang masuk ya. Iya. Dari siapa itu? Ada Aisyah ya, Aisyah. Tapi wallahu alam ini di mana? Saya cuma bacakan saja SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan puasa saudaraku yang ada di Salam TV. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallah ya. Terima kasih untuk Aisyah yang sudah mengucapkan ya selamat menjalankan ibadah puasa untuk semua kru Salam TV ya. Berikutnya rekan Riko ada Bowo di Perbaungan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asis semoga sukses selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Salam buat warga Perbaungan Sumatera Utara dan salam buat kru Salam TV yang bekerja, khususnya buat yang ada di MCR ya. Ya, assalamualaikum kawan-kawan semua yang ada di MCR, tetap semangat ya. Mudah-mudahan siarannya semakin bagus kualitasnya. Karena memang rekan Riko dan juga Husnul ya, juga sahabat Muslim semuanya memang sebuah produksi televisi itu tidak bisa diproduksi secara personal ya, tapi ada tim, ada kru yang memang bekerja secara bersama-sama di sana. Ada hostnya pastinya, ada kameramen juga yang ada di depan kita semua ini ya. Tidak kalah penting juga ada kawan-kawan yang ada di MCR, ada juga program director yang mendirect program ini, juga ada produser dan macam-macam ya. Ada set dekor dan semuanya ya. Ya, audio juga ada seperti itu. Baik. Ya. Berikutnya. Satu lagi ya, satu lagi.
Iya, ada Saparudin di Alogo, Sebejangkar, Sungai Balai, Batubara, dekat kisaran Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengucapkan selamat menjalankan puasa umumnya untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk warga kampung Ana. Semoga warga kampung Ana mendapat hidayah berpegangan pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di kampung Ana cuma 2 orang yang baru kenal sunnah. Syukron wa jazakumullahu khairan. Ya, wah iya. Terima kasih untuk Bapak Saparudin ya di Sebejangkar Batubara, Sumatera Utara. Ya. Oke, baik. Baik, ya rekan Riko mungkin bisa di. Oke, kita ambil lagi nih informasi apa lagi yang akan kita sampaikan kepada sahabat muslim di rumah. Kita ambil dari box ajaib. Kita ambil ada apa? Oke. Ada informasi apa yang akan kita sampaikan kepada sahabat muslim di rumah kali ini? Pendek nampaknya. Ada apa ini? Informasi yang akan kita sampaikan yaitu jauhkan migrain dengan cara berikut. Oke, jauhkan migrain bagi Anda yang suka-suka sakit migrain ya. Jauhi dengan cara berikut. Informasi ini kami kutip dari infomedan.net ya, infomedan.net. Jika Anda sahabat muslim di rumah termasuk orang yang sering mengalami masalah migrain, ada baiknya Anda mulai rutin berolahraga kardio seperti jogging, bersepeda dan juga berenang. Oke? Ada jogging, sepeda, berenang. Berolahraga rutin terbukti ampuh mencegah datangnya migrain. Bahkan rutin berolahraga sama efektifnya dengan obat terbaik mengatasi masalah migrain yaitu Tipamiret ya. Tipamiret namanya. Mengatasi migrain dengan rutin berolahraga juga memiliki keunggulan lain. Apa itu? Yakni tanpa efek samping seperti depresi, tremor, dan gangguan kognitif. Oke. Alexander Mouskov, Direktur New York Headache Center di New York, mengatakan saat berolahraga Anda dapat melepaskan stres dalam tubuh. Ketika stres dieliminasi, maka sakit kepala pun juga tidak akan muncul. Karena salah satu pemicu dari masalah sakit kepala adalah stres tadi. Oke. Teori lain juga mengungkapkan bahwa saat berolahraga tubuh menghasilkan endorfin, nggak tahu apa ya, yang penting endorfin, oke? Yaitu, ini dia ada penjelasannya, yaitu hormon yang mampu memberikan perasaan bahagia. Hormon endorfin sangat membantu tubuh memblokir sensor rasa sakit. Jadi, selain bisa mendapatkan tubuh ideal, dengan rutin berolahraga juga akan membuat Anda lebih bahagia dan jauh dari penyakit. Memang begitu ya rekan Dasa, berolahraga ini memang banyak manfaatnya. Betul. Bahkan nih Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan juga berolahraga. Seperti ajarilah anak-anakmu bersepeda. Sorry, maaf. Karena setelah baca bersepeda tadi, berkuda maksudnya. Berkuda, memanah dan berenang. Oke, Masya Allah. Karena banyak sekali keuntungannya ya, manfaat-manfaatnya. Tidak ada efek samping, kecuali kalau yang berlebihannya olahraganya. Tapi kalau menurut masih dalam normalnya, Masya Allah banyak sekali kegunaannya. Ya memang olahraga itu sangat bermanfaat sekali ya, bermanfaat untuk kesehatan kita tentunya. Dan walaupun Anda sedang dalam keadaan puasa, tetap olahraga dirutinkan, walaupun memang mungkin porsinya agak sedikit dikurangin ya, betul. supaya tidak terlalu menguras tenaga Anda ketika Anda sedang berpuasa. Masya Allah. Ya. Ini ada juga tips, ada teman Riko dulu kata dia, Riko, kamu kerja di kantor nggak? Kalau misalnya kamu orangnya yang nggak bisa untuk berolahraga rutin katanya, bisa stretching badan aja, misalnya seperti tangan gitu atau wajah gitu, seperti itu saja. Karena itu sangat bermanfaat walaupun sedikit, misalnya seperti stretching leher gitu kan, itu sangat bermanfaat bagi sahabat risalah mungkin yang ada pekerja kantor ya, yang jarang untuk berolahraga, itu bisa dilakukan. Iya, ngomong-ngomong seputar olahraga tentunya ya, olahraga dan juga puasa. Pasti kita punya kisah tersendiri, cerita tersendiri begitu ya. Lagi-lagi saya harus
Saya harus ajak rekan Husnul untuk Iya. berdiskusi bersama kita di kesempatan kali ini ya. Kalau rekan Husnul sendiri olahraga dan puasa. Ketika puasa apakah aktivitas olahraganya kemudian berkurang atau gimana? Ya sudah barang tentu ya bahwa aktivitas olahraganya berkurang. Tidak sebanyak porsinya ketika di luar bulan puasa. Karena khawatir juga nanti gara-gara maksudnya ingin sehat dengan berolahraga akan tetapi puasanya yang jadi korban. Iya, baik. Baik, ya kita undang kembali sahabat Muslim yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kita di pagi hari ini. Silakan, bisa dihubungi kami melalui telepon interaktif 06179442280 atau di SMS Center ya Iya. di 085297281665. Ini ada sedikit ralat tadi sudah disampaikan oleh Ukhti Aisyah ya. Ternyata saudari Aisyah ini ada di Lampung Selatan. Lampung. Ya. Iya, Lampung. Jadi cukup jauh-jauh memang pemirsa Salam TV ya. Cukup jauh ya. Ada di Gorontalo tadi ya. Ada Gorontalo, ada di di Batubara, Takengon juga ya. Takengon ya, macam-macam. Masya Allah, ya, Ada di mudah-mudahan Perbaungan juga ya. program acara kita nih menginspirasi sahabat muslim di rumah, insya Allah. Saksikan terus. Karena di bulan Ramadan ini, Assalamualaikum Indonesia akan tayang di layar televisi Anda sahabat muslim setiap hari apa? Ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu live pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live pukul 7. Ya, Masya Allah. Live ya. Dan ini tayang perdana live ini sahabat muslim. Sehingga kalau dulu sebelumnya mungkin Anda mengirim pesan singkat atau SMS ke SMS center kami dan dibacakan pada episode berikutnya, akan tetapi pada episode live ini ya, kami langsung membacakan SMS yang Anda kirimkan seperti tadi. Baik, sahabat Muslim, kita saat ini sudah di penghujung segmen keempat ya. Iya. Untuk edisi kali ini kita akan dengarkan kembali surah dan juga ayat yang belum sempat dibaca oleh qori kita di pagi hari ini. Gilirannya surat apa ini, Husnul? Insyaallah surah An-Nisa ayat 148 Iya. Sampai 149 ya. sampai 149. Baik, sahabat Muslim, kita akan dengarkan terlebih dahulu tilawah Al-Quran surah An-Nisa ayat 148 sampai 149 yang akan dibacakan oleh saudara Husnul. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Oke. Iya, Masya Allah ya. Ya, tentu sangat sejuk sekali ya suasana studio saat ini di bulan Ramadan. Iya. Ditemani lantunan isi Al-Quran ya. Mudah-mudahan program Assalamualaikum Indonesia ini bisa memberikan keberkahan tersendiri. Amin, amin. Untuk Anda semua sahabat Muslim yang ada di rumah dan juga untuk kita semua tentunya yang ada di studio Salam TV pada hari ini ya. Iya. Lagi-lagi kita ingatkan untuk Anda sahabat Muslim, tentunya bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita berkesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sangat beruntung sekali orang yang bisa menjumpai bulan suci Ramadan ya. Sebagaimana para sahabat Rasulullah,
pada zaman terdahulu mereka 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan umur mereka ke bulan Ramadan sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan ibadah-ibadah yang luar biasa sekali pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Baik sahabat Muslim dan Anda semua, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang senantiasa dalam ketaatan. Amin. Dan jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi nanti setelah beberapa jeda berikut, tetap di program Assalamualaikum Indonesia Ramadan.